The day's gonna be hard. Excuse me. Funny. This is fucking Cthulhu, man. Halo abang, AA, teteh, mbak, akang, dan semuanya. Bertemu lagi bersama Mamang Digi di channel Digi Film. Kali ini Mamang akan mengulas sebuah film yang berjudul A Working Man. Film ini merupakan film aksi terbaru dari Om Jason Statham. Sebrutal apa aksinya di film ini? Langsung aja kita mulai filmnya. Selamat menonton. Welcome back, brother. Kisah diawali dengan terbangunnya Om Jason di dalam mobilnya. Ia mengenakan helm proyekku yang berwarna putih ya guys ya. Wah mandor nih. Kemudian ia memberikan briefing pagi kepada seluruh anak buahnya sebelum melakukan pekerjaan ya guys ya. Ketika briefing selesai, mereka langsung memulai pekerjaan proyek ini. Sementara Om Jason, sang mandor, pergi ke office untuk memberikan report paginya. One semester. Di dalam office terdapat keluarga cemara yang tidak lain adalah pemilik dari mega proyek itu, yang beranggotakan Joey sebagai ayah, Jenny sebagai anak perawannya, dan juga Carla sebagai ibunya. Big classes. You want me to keep going? Tak lama Om Jason melihat kedatangan mobil Fortuner hitam di balik kaca office, dan keluarlah dua orang berpenampilan sangar dari mobil itu. Melihat ada yang gak beres, Om Jason pun langsung mendatanginya. Excuse me. Dan benar saja, salah seorang anak buahnya sedang dipukuli oleh dua orang ini. Don't come back. Langsung Om Jason sama mandor kuat ini bertindak guys. Gerombolan ini akhirnya pergi setelah Om Jason menodongkan shotgun rahasianya. Nggak tahu-taunya sih lu, jagoan botak ini. Hal ini dilihat oleh Jenny, anaknya si bos. Dan ia mengatakan, apakah itu tadi gerakan militer? Om Jason berkata, kau tidak melihat apa-apa. Mungkin Om Jason punya masa lalu yang menyeramkan sobat. You didn't see anything, okay? Setelah bekerja, Om Jason mendatangi sebuah rumah besar untuk menjemput putrinya yang bernama Mary. Rumah ini merupakan rumah dari mertuanya dan Mary dititipkan di sini selama Om Jason bekerja. Kemudian datanglah mertuanya yang bernama Dr. Rod. Sang dokter ini ternyata sangat membenci Om Jason karena dirinya tidak ada saat istrinya membutuhkannya. Mendengar itu Om Jason sangat kesal. Namun ia langsung pergi dengan Mary. Thank you. I had to. Om Jason mengajaknya makan di sebuah restoran dan memberikan hadiah yang berupa foto Mary dan ibunya. Mary mengatakan bahwa ia sedih karena ibunya telah meninggal dunia. Mad at Mama. I had to. Om Jason pun berkata it's okay. Ia juga merasa sedih. Kita beralih ke scene berikutnya. Om Jason mendatangi pria yang bernama Matt. Matt merupakan pengacara Om Jason. Ia bekerja kepadanya untuk mengurusi hak asuh Mary. Matt mengatakan pengacara dari Dr. Rod menduga bahwa Om Jason cenderung memiliki trauma pasca dirinya mengabdi sebagai anggota militer. Dan dikhawatirkan akan melakukan kekerasan kepada Mary. Om Jason mengatakan Dr. Rod sangat membenci Om Jason karena dia mengira Om Jason lah penyebab kematian putrinya yang merupakan istri dari Om Jason. Di malam hari, Jenny dan teman-temannya tengah bersiap untuk party guys. Mereka membuat KTP palsu untuk memasuki beberapa klub di kota tersebut. Mereka pun berparty ria kawan. Ketika mereka berdansa, ternyata ada dua orang yang sedang mengawasi mereka, Viper dan Teteh Rosie. Diketahui mereka berdua ini sedang mengawasi Jenny dan mengatakan Jenny akan menghasilkan uang yang banyak untuk mereka. Jenny dan gengnya memasuki klub terakhir untuk santai guys. Ia memberikan KTP-nya kepada bartender yang bernama Mamang Johnny untuk memesan meja. Ternyata bartender ini merupakan rekan dari Viper. Jenny mengantarkan salah satu temannya ke kamar mandi karena temannya ini terlihat ingin muntah alias jackpot. Di kamar mandi sudah ada Teteh Rosie dan Viper yang menunggunya.
Viper langsung membiusnya sampai pingsan dan memasukkannya ke dalam sebuah mobil yang sudah menunggu mereka di sana. Jenny sang perawan ini akhirnya diculik, guys. 2 hari setelah kejadian, Om Jason mendatangi lokasi proyek. Ketika ia memasuki kantor, bos proyek yaitu ayah Jenny mengatakan Jenny telah diculik. Ia telah melapor kepada polisi setempat, namun Jenny belum juga ditemukan. Dirinya meminta tolong kepada Om Jason untuk menemukan Jenny, karena bos proyek ini tahu siapa sebenarnya Om Jason. Namun Om Jason menolaknya dengan dalih ia sudah pensiun dan tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Om Jason pergi ke tempat rekan seperjuangannya dahulu yang bernama Gunny. Gunny menderita kebutaan karena peristiwa perangnya dahulu bersama Om Jason, dan Om Jason inilah yang menolongnya. Setelah pertemuan itu, Om Jason kembali mendatangi kediaman bosnya dan mengatakan bahwa dirinya akan membantunya untuk menemukan Jenny. Nah gitu dong Om. Aksi penyelidikan pun dilancarkan sobat. Om Jason mulai menyelidiki lokasi penculikan Jenny. Di malam hari, ia membuntuti bartender Johnny ke kediamannya. Ia curiga bahwa Johnny memiliki keterkaitan dengan penculikan Jenny. Om Jason tiba di kediaman Johnny dan langsung masuk ke dalam rumah dengan membobol pintunya. Johnny yang sedang teler dengan barangnya kaget melihat Om Jason yang masuk dengan shotgunnya. Om Jason menanyakan Jenny kepadanya, namun Johnny ini tidak mau memberitahukan keberadaan Jenny. Ini membuat Om Jason geram dan interogasi pun berlanjut dengan sedikit lebih keras, sobat. Ketika interogasi sedang berlangsung, muncullah 2 orang rekan Johnny. Dan inilah yang terjadi. Johnny dan 2 orang rekannya langsung ditembak mati sama Om Jason. Terdapat tato di dada mereka yang menunjukkan ini adalah anggota geng mafia dari Rusia. Om Jason mengambil uang mereka dan bergegas untuk pergi. Keesokan harinya Mamang Jason mengawasi rumah Johnny dari luar. Dan tak lama, datanglah mobil mewah yang berisikan 3 orang anggota mafia di dalamnya. 3 orang ini bernama Jono, Robin, dan bosnya yaitu Om Burhan. Mereka memeriksa apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang telah membunuh Johnny serta rekannya. Om Burhan ini kesal karena uang gebokannya telah dibawa kabur. Mereka pun menelpon petugas kebersihan khusus untuk membereskan mayat-mayat ini. Mereka pergi, sementara Om Jason dari tadi mengawasi, akhirnya membuntuti mobil mereka. Mereka menuju sebuah rumah elit yang keberadaannya sedikit terpencil, sob. Gak pakai lama Om Jason langsung membawa perlengkapannya dan menyusup ke dalam rumah itu. Om Burhan langsung dibikin pingsan olehnya. Ketika sadar, Om Burhan yang diikat di pinggir kolam langsung diinterogasi sama Om Jason. Om Burhan mengatakan dirinya tidak tahu menahu soal penculikan Jenny dan mengatakan dalam bahasa Rusia, ini mungkin ulahnya Dimi dan kau ini nyari gara-gara sama sindikat mafia Rusia yang bernama Fori. Fuck you! Here's your money. I don't understand. Я брошу тебя в озеро. What do you want? Give me the girl. Om Jason pun membiarkannya mati, kelelep di kolam renangnya sendiri. Om Jason menerjemahkan bahasa Rusia ini dan menemukan Dimi. Pencarian berikutnya pun berlangsung. Setelah peristiwa itu, Simon yang merupakan bos-bosan Rusia juga mendatangi kediaman Om Burhan yang telah dibunuh oleh Om Jason. Dan ia mencari alasan Mamang Jason melakukan pembunuhan ini. Dirinya berasumsi bahwa ini mungkin merupakan ulah Dimi, yang merupakan anak dari Om Burhan yang agak nyeleneh, guys. Jenny yang sedang ditawan sebuah ruangan dengan tangan diborgol terlihat sangat menyedihkan, guys. Ia diancam dengan pistol di tangan Teteh Rosi. Have you ever seen someone die before? Huh? Eat your fucking food. Om Jason menghubungi salah satu rekannya di kepolisian dan menanyakan soal Dimi.
Rekannya ini berkata, "Bung, kau sudah memasuki dunia mafia Rusia. Berhati-hatilah." Vladimir Kolesnik. How's it going, Cat? Getting rich? I gotta be careful, but there's a bar called Hattie's. Datangilah sebuah klub yang bernama Hattie's di Joyride. Di situ kau akan menemukan sesuatu. Om Jason pun langsung bergegas mendatangi klub itu. Just have it here. You pick. Sesampainya di klub, ia bertemu dengan Tete Rossi yang melayaninya di meja bar. Tete Rossi ini mencurigai kedatangan Om Jason. Om Jason yang terlihat membawa senjata dan berdalih ingin membeli barang haram langsung dibawa menemui bos klub itu yang bernama Bos Rangga. Bos ini ingin mengetes siapa Om Jason sebenarnya, dan inilah yang terjadi. Om Jason langsung ngebantai habis seluruh anak buahnya, dan pada akhirnya terjalinlah kesepakatan antara mereka berdua. They trained us to jump out of planes. Like £4 a month. Besok kau akan bertemu dengan Rossi dan Om Jenggot untuk bertransaksi. Tibalah hari di mana Om Jason bertransaksi. Transaksi dilakukan di sebuah restoran cepat saji. Setelah Om Jason memberikan uang kepada Tete Rossi dan Om Jenggot ini, Tete Rossi mengatakan bahwa barangnya sudah ada di bawah jok mobilmu. I know where to find you. Di perjalanan Om Jason dihubungi oleh Bos Rangga. "Bersiaplah John, nanti kita akan bertemu bos besar Dini." Di malam hari Tete Rossi dan Viper menemui salah satu kliennya yang ingin membeli Jenny. Buset dah, perdagangan orang nih. Ketika Jenny diserahkan kepadanya, tak disangka-sangka Jenny menggigit kuping klien ini hingga putus sobat. She's supposed to be asleep. Sang klien akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembelian atas Jenny ini. Buset, jarang juga nih anak bos proyek. Tibalah saat Om Jason bertemu dengan Dini. Dini ingin melihat Om Jason dan melakukan check-in kepada Om Jason sebelum melakukan transaksi besar dengannya. Now what? My name is Demi. We check plates. Tell me. Dini tidak sadar Om Jason ini sudah mengincarnya karena telah menculik Jenny. Kesepakatan dagang pun akhirnya tercapai antara mereka berdua. Setelah pertemuan itu, Om Jason kembali menelisik keberadaan Jenny lewat HP-nya si Johnny. Ia menemukan foto dan sisa chat Johnny dengan Viper. Di malam hari, Om Jason mendatangi kembali klub Hattie's. Ia menyelidiki klub tersebut dari seberang jalan. Namun keberadaannya diketahui oleh kamera pengawas Tete Rossi. Akhirnya Tete Rossi menghubungi anak-anak Simon dan tak lama mereka mendatangi klub. Melihat ini, Om Jason langsung kabur guys. Terjadilah pengejaran di area hutan. Om Jason tersandung pohon tumbang dan menyebabkan dirinya tertabrak mobil polisi. Nothing fucking happened. Polisi ini ternyata telah disuap oleh anak-anak Simon. Om Jason pun ditangkap dan diinterogasi oleh mereka berdua di dalam mobil. You want me to be scared? You gotta try harder. Tapi mereka berdua ini salah pilih lawan sob. Om Jason dengan mudahnya membantai mereka berdua di dalam mobil ini. Mobil mereka ini terjerambak di dasar sungai. Mayat mereka pun tenggelam dengan mobilnya. Dini yang mendengar Jenny telah menggigit kuping kliennya ini menyuruh Viper dan Rossi untuk membunuh Jenny. Simon yang geram dengan ulah Dini yang menyebabkan kedua putranya dibunuh oleh Om Jason akhirnya mendatangi kediaman Jimmy di klubnya. Ia membawa dua orang PA suruhannya. Mereka langsung ngacak-ngacak klub Dini dan mengancamnya. You did nothing all this. Who was this man? We met for 5 minutes. Keesokan harinya Om Jason menitipkan Mary kepada Gani dan istrinya. Mengingat ia akan beraksi untuk menyelamatkan Jenny, Gani menawarkan senjatanya kepada Om Jason dan mendukungnya untuk melakukan penyelamatan ini. After my Kalishnikov, I can kill him. But this is the real. These were never here, never anywhere. Om Jason pun berangkat sob.
Probably see you. Coming back for that. Ketika di perjalanan pulang, Jenny yang duduk di kursi belakang membuat ulah Soap. Ia berusaha kabur dari mobil ini. Setelah dirinya berhasil kabur dari Rosie dan Viper, ia bertemu dengan polisi yang sedang berpatroli di sekitar hutan ini. Ia meminta tolong kepada polisi tersebut. Bukannya ditolong, polisi ini malah membawanya kembali ke tangan Rosie dan Viper. Sial. Di saat Viper dan Rosie ingin membunuh Jenny, tiba-tiba klien yang telah digigit kupingnya ini menelpon dan berubah pikiran. Ia masih menginginkan Jenny. Viper dan Rosie pun tidak jadi membunuh Jenny. Kita ke kediaman Dimi di klubnya. Om Jason yang sudah geram akhirnya mendatangi Dimi di klubnya dan membantai semua anggota pengamanan di klub itu. Ia menanyakan keberadaan Jenny kepadanya. Om Jason pun diantarkannya ke tempat Jenny ditahan. Dan pada akhirnya ia membunuh Dimi. He's chief of human resource. Tell me where we're going. Viper goes. Jenny yang sudah dipersiapkan untuk dijual kepada kliennya akhirnya bertemu dengan klien tersebut. Om Jason yang sudah berada di depan klub itu melancarkan aksinya untuk menyelamatkan Jenny. Para petugas keamanan yang berada di klub tersebut dibantai habis sama Om Jason dengan senjata M14-nya dan juga bom granatnya. Dumb and Dumber serta bos Rangga dibikin gak bekutik sama Om Botak sangar ini. This part. Shoot the place up! Demon! Put us through the glass! You just... Yeah. Om Jason pun berhasil menyelamatkan Jenny dan membawanya pulang kembali ke rumah. Let's kill this guy. Sesampainya di rumah, tangis haru pecah saat ayah dan ibu Jenny melihat anaknya telah kembali bersama Om Jason. Ayah dan ibu Jenny sangat berterima kasih kepadanya. Setelah menunaikan tugasnya, ia kembali ke kediaman Gani untuk menjemput putri tercintanya yaitu Mary. Mereka pun menyambut kedatangan Om Jason dengan hangat karena telah berhasil dalam menyelamatkan Jenny. Welcome back, brother. Film selesai. Ending yang bener-bener ciamik ya guys ya. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film dari Mamang Gijip. Buat yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalam.